Apa sih bedanya slow living, simple life, dan frugal living? Ada teman saya nanya, sebenarnya apa sih bedanya slow living, simple life, dan frugal living itu? Saya bilang bedanya tipis-tipis banget sebenarnya, karena ada irisan yang sangat dekat antara tiga model hidup itu. Oke, yang pertama mungkin slow living Anda sudah tahu ya, sudah banyak dibahas di video saya, di video Kang Awi, Pak Bukri, juga di grup Facebook Slow Living Indonesia. Jadi slow living itu lebih kepada mengatur ritme hidup supaya kita lebih slow, lebih menikmati proses, dan prosesnya itu dinikmati dengan kesadaran penuh gitu ya. Jadi kita menikmati hari kita, kemudian dengan stoik kita menangkis semua sumber-sumber kegelisahan dalam hidup gitu ya. Itu tentang slow living. Slow living itu juga bukan berarti orang harus hidup sangat sederhana ya. Orang kaya juga bisa slow living. Jadi slow living itu punya kelas masing-masing ya. Kalau misalnya orang kaya ya dia jalankan slow living dengan caranya dia. Orang kota dengan cara orang kota, orang desa dengan orang desa. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Nah kalau simple living, mirip juga dengan slow living sebenarnya. Tapi dia lebih berfokus kepada kesederhanaan. Contoh kesederhanaannya itu adalah tidak memiliki banyak barang. Saya pernah menjelaskan bahwa membersihkan jumlah pakaian yang ada di dalam lemari kita, mengeluarkan kemudian kasih orang, kemudian dijual gitu ya, itu melegakan hati ya. Jadi secara nggak langsung dengan tidak banyak barang, hatinya tuh otomatis lega. Begitu juga dengan dalam rumah gitu ya, nggak banyak pajangan, nggak banyak pernak-pernik, los gitu ya. Kesederhanaan itu juga membawa ketenangan. Jadi tidak ada beban. Yang beban itu kan kadang bukan hanya pikiran, tapi beban penglihatan. Itu juga mengganggu kita secara nggak langsung. Simple life membicarakan tentang hidup yang sederhana, fungsional ya. Utamanya mereka bicara fungsional. Beli barang itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsinya. Kalau bisa beli barang yang sedikit bagus supaya nggak bolak-balik beli, karena bolak-balik beli itu akan menimbulkan sampah ya. Beli rusak, kemudian kita buang, itu jadi sampah. Sampai di titik, kalau di bule sana ya, itu memikirkan siapa yang buat, supplier mana. Apakah supplier ini, pabriknya itu membabat hutan atau tidak, membuat ekosistem kita rusak atau tidak. Jadi kalau orang barat itu mikirnya sampai level sana. Jadi hidup sederhana itu mirip-mirip ke frugal, mirip-mirip juga ke slow living. Ada irisannya di sana. Orang yang slow living sebenarnya dia juga pelan-pelan auto simple living, simple life. Nah sekarang bagaimana dengan frugal ya? Nah frugal living ini ada dua definisi yang cukup berbeda. Kalau definisi yang di luar negeri atau katakanlah yang global, frugal living itu fokusnya adalah penghematan. Menghemat uang supaya bisa financial freedom. Jadi financial freedomnya itu dengan cara tidak belanja banyak, bagaimana kita hidup tidak banyak barang juga ya, tidak banyak barang, keuangannya dibikin lebih merdeka gitu ya. Merdeka bukan berarti nggak pakai uang sama sekali, tapi betul-betul kita nggak memusingkan uang, karena hidupnya sudah sangat sederhana sehingga uangnya itu tidak banyak yang kita gunakan. Jadi mirip dengan simple living. Tapi kalau definisi yang ada di Indonesia frugal living itu lebih menggambarkan orang yang tinggal remote area ya, di luar kota, di luar desa, jadi agak ke pinggir, bahkan mungkin listrik nggak ada. Kemudian mereka mencampurnya dengan permaculture gitu ya. Permaculture itu menanamnya tidak harus satu jenis tapi banyak jenis, kemudian tidak diatur dengan rapi. Jadi mirip hutan kecil tapi hutannya itu hutan pangan. Hutan yang bisa tumbuh bersamaan dengan ekosistem yang ada di sana seperti kumbang, kupu-kupu, burung, mungkin juga kelelawar dan macam-macam gitu. Jadi kayak hutan kecil
yang ada di belakang rumah, yang juga menjadi sumber makanan. Kemudian orang frugal living ini yang versi Indonesia, mereka juga zero waste ya. Jadi apa yang dimakan itu diusahakan tidak punya sampah, sampahnya diolah jadi kompos kembali, kemudian dibikin bioenergi gitu ya. Energinya bisa jadi dari solar panel, jadi dia nggak pakai listrik, hidupnya sederhana dan punya kesan sangat sederhana, bahkan bisa dibilang seperti rumah orang miskin. Tapi saya justru salut dengan orang yang seperti ini adalah puncak dari kesederhanaan menurut saya, kemandirian. Sedangkan saya tidak sampai di level itu ya. Saya di level frugal yang definisi orang bule, definisi global, yaitu menghemat. Menghemat juga bukan berarti kita hidup sangat miskin, tidak. Berhemat itu adalah sifat kita tidak foya-foya, walaupun ada uang tapi kita tidak beli macam-macam gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah antara slow living, slow life, dan frugal life itu ya mirip-mirip saja dan bahkan banyak irisannya, sehingga membuat kita tidak perlu mengkotak-kotakkan diri di mana. Kalau saya sendiri, saya mengatakan saya menuju frugal yang versi Indonesia. Mungkin tidak sampai tinggal di tempat yang terpencil, kemudian punya solar panel, kemudian makan 100% dari kebun atau dari hutan pangan tadi. Tidak. Tapi mengarah ke sana, yang tidak sampai ke sana banget gitu ya. Belum terbayang buat saya untuk sampai ke sana. Mungkin suatu saat sampai ke sana, tapi sekarang ini saya tidak memikirkan sejauh itu. Dari ketiga model ini, walaupun banyak irisan dan hampir sama semua, yang mana yang terlihat paling bahagia? Kalau menurut saya yang frugal ya, frugal versi definisi Indonesia. Karena dengan frugal living seperti itu, ketergantungan kita terhadap dunia luar itu adalah teknologi, industrialisasi, itu sangat kecil. Dan tidak banyak yang bisa mengganggu hidupnya karena pangan ya, yang basic banget ya, pangan itu dia siapkan sendiri, kemudian energinya juga sudah ada. Kemudian karena dia hutan pangan dan zero waste, semuanya berputar di sana. Jadi dia hidup bersama alam, sehingga manusia di dalam ekosistem frugal living itu tidak jadi pengganggu, malah menjadi pendukung bagian dari ekosistem itu. Membuat ekosistem itu menjadi terus hidup, sama-sama hidup. Frugal living itu biasanya orangnya sangat filosofis dan sangat matang dalam pikirannya. Jadi dia itu bisa makan dari ubi-ubian tanpa beras. Kemudian dia juga bisa memakan banyak sayur yang kita nggak kenal. Mungkin juga rumput liar yang tadinya dianggap rumput, sebenarnya itu juga makanan. Sayur-sayuran yang ada di hutan, buah-buah yang kita nggak kenal. Itu semua menjadi bahan yang bisa dimakan oleh orang yang frugal living. Karena mereka berpikirnya jauh ke depan, tidak seperti orang kita yang di kota, maupun yang di desa ya. Itu makan hampir sama semua. Karena kita sesuai dengan yang ada gitu ya, sesuai yang disiapkan pasar, yang disiapkan oleh minimarket. Sedangkan orang frugal itu terus berpikir, terus mencoba, sehingga dia bisa mendapatkan alternatif-alternatif makan yang lebih luas, dan membuat dia hidup menjadi lebih fun gitu ya, lebih excited, lebih inovasi dan lebih hidup lagi. Apapun gaya hidup yang kita pilih, simple life, slow living, frugal, atau yang lain-lain lagi, sebenarnya kan tujuannya happy ya. Tujuannya happy, bahagia, hidup tenang, damai, tanpa banyak gangguan. Jadi apapun pilihan kita, selama bisa mencapai itu, it's okay, it's fine, dan itulah tujuan hidup kita ya. Kalau kita bisa hidup di kota dengan slow living, dengan simple life, ya kita jalankan itu. Kalau ada yang tidak bisa hidup di kota karena terlalu banyak polusi dan harus ke pinggiran, ya lakukan. Kalau pinggiran ternyata juga tetap tidak bisa memberikan kedamaian, ya kita pindah agak jauh, agak ke pinggiran lagi,
sampai mendekati hutan misalnya, Anda mendapatkan kedamaian di sana, ya Anda lakukan. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu dengan video lainnya.